Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saudara salam tak lupa pula kita sanjungkan kalimat baginda kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seseorang dari Bani Salamah, golongan daripada kaum Ansor. Seorang tersebut bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abwaya syai'an barruhuma bihi ba'da mautihima?" Ya Rasulullah, orang tuaku sudah meninggal dunia. Apakah masih ada jalan untuk aku berbakti kepada kedua orang tuaku? Naam, kata Rasulullah, ya masih ada. Apa itu ya Rasul? As-salatu alaihima, kau mendoakan keduanya. Saudara, kita kumpul tahlil mendoakan kedua orang tua kita, wabil khusus kumpul kita di sini, kita khususkan doa kita untuk ayahanda kami yang tercinta almarhum Bapak Haji Nahari bin Haji Halim yang meninggal pada hari Jumat jam 7.40, kira-kira kurang lebih jam 7.50, meninggal di rumah sakit Pelni ini dalam rangka kita kumpul di sini mendoakan beliau dari malam pertama sampai malam ini. Itu semua berkat perjuangan daripada anak-anak beliau, berkat perjuangan daripada sahabat-sahabat beliau, berkat daripada perjuangan orang-orang yang cinta kepada beliau. Maka acara ini pun alhamdulillah berjalan dengan lancar dan penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya dalam rangka mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan anak-anak almarhum semuanya Allah jadikan anak-anak yang saleh dan salihah. Dan begitu pula kita semua yang hadir di sini, semua menjadi anak-anak yang soleh dan solehah bagi orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, jalur berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, kata Rasul, yaitu wal istighfaru lahuma, mintain ampun. Mintain ampun kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Ini adalah jalan untuk dikategorikan sebagai anak yang soleh. Ya minimal kalau kita dalam sehari semalam ada sholat 5 waktu, kita kirimkan maksimal 100 lebih, minimal 21 kali. Kita ucapkan astaghfirullahaladzim, atau yang gampangnya aja Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu aku kecil. Kemudian wa infadhu adihima min ba'dihima, yaitu menunaikan janji-janji daripada kedua orang tua kita yang dulunya belum sempat terlaksana waktu masih hidupnya, keburu meninggal. Oleh karenanya melalui perkumpulan ini, kami sekeluarga daripada anak-anak almarhum memohon kepada jamaah yang hadir maupun yang belum hadir, yang tidak hadir di sini, jikalau semasa hidup beliau ada janji-janji yang memang belum sampai saat ini terpenuhi, silahkan ngomong aja, ngomong ke kita semua, agar supaya baba kita tenang dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kami sampaikan. Kemudian wasilaturrahimi allati la tusallu illa bihima, dan menyambung tali silaturahim yang memang tidak akan bisa disambung kecuali dengan melalui anak-anaknya. Maka setelah ini kita sambung tali silaturahim yang memang dulu masih hidup, yang menjadi sahabat-sahabat almarhum, saudara-saudara almarhum, kita sambung terus
daripada almarhum punya hubungan. Dan malam ini dikumpulkan semua sahabat-sahabat beliau, jamaah pada kumpul di sini dalam rangka kita semua menyambung tali silaturahimnya almarhum dengan sahabat-sahabat beliau. Mudah-mudahan kedatangan antum semua di sini senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan dua poin yang dijanjikan oleh Rasul, man ahabba an yubsatallahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu bi athari falyasil rahimah. Dua keuntungan bagi orang yang rajin silaturahim dan menjaga tali silaturahim. Yang pertama yaitu dipanjangkan umurnya, artinya diberikan keberkahan umurnya, dan juga diluaskan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terakhir yaitu wa ikramu sadiqihima, memuliakan sahabat-sahabatnya, memuliakan teman-temannya. Kami tahu semasa hidup beliau mengikut pengajian malam Rabu bersama Ustaz Abdul Rahman. Beliau mengikut pengajian malam Jumat bersama Ustaz Fatihasa, majlis musola al-mutaakhirin, majlis musola at-ta'awun. Oleh karenanya, jikalau malam ini dari malam pertama sampai malam ini ada penyambutan, ada pelayanan yang banyak kurang di sana sini, kami sebagai anak mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kami belum bisa memuliakan sahabat-sahabat, teman-teman bapak kami. Hanya ini yang bisa kami berikan. Oleh karenanya kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga jikalau nanti di kemudian hari datang kemari kami belum bisa memuliakan dan sebagainya, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak kami 2 tahun terakhir ini memang sudah sering bergaul, udah mulai kemana-mana, dan bahkan lebih banyaknya itu di majlis kami. Lebih banyaknya majlis kami bahkan sering tahajud bareng, sholat subuh bareng, dan bahkan sering kumpul juga bersama sahabat-sahabatnya. Bahkan yang tidak kami sangka-sangka, Bapak itu sering cerita semua yang ada kejadian masa lalu yang pernah beliau rasakan, yang beliau pernah alami. Namun saya sebagai anak tidak pandai menangkap apa yang dimaksud dengan yang cerita. Kami hanya menangkap, oh Bapak sedang mengajarkan kami kalau hidup itu jangan malas. Hidup itu jangan malas, jangan banyak tidur, jangan banyak melamun dan sebagainya. Hanya itu yang kami tangkap dari cerita-cerita Bapak. Padahal di balik itu cerita Bapak banyak sekali ilmu-ilmu yang beliau ajarkan kepada kita. Seperti beliau ceritakan ada si Anu makan tanah, si Anu kemudian umurnya pendek dan sebagainya. Kemudian ada lagi riwayat-riwayat cerita-cerita ya tentang sejarah tanah yang ada di sini, semuanya itu diceritakan oleh beliau. Kemudian tentang sejarah pribadi-pribadi orang tua yang ada di sini beliau kenalkan semua. Untuk apa? Supaya kita orang terakhir ini tidak songong. Orang terakhir ini tidak songong kepada orang-orang yang memang dulunya banyak sejarah kepada warga masyarakat Lamboyan ini. Maka sengaja beliau ceritakan kepada saya, wabil khusus di waktu sore, siang, bahkan sampai malam. Dan sahabat sejati beliau ini ada di samping Kiai Haji Sanusi Ahsan. Jadi kalau beliau ada apa-apa beliau panggil, beliau cari. Mana Pak RW? Panggilannya Pak RW. Mana Pak RW? Pak RW ada di majlis. 2 tahun terakhir ini beliau selalu kumpul-kumpul bersama kami. Bersama kami dalam duka dan suka. Kadang beliau hiburan keluar, mancing bersama kami ke Bandung dan sebagainya, hanya untuk menghibur diri seorang bapak saja, agar beliau bisa berbahagia di masa-masa tuanya. Alhamdulillah semua tanpa terasa berjalan sampai akhirnya ajalnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kenangan-kenangan yang sudah beliau lakukan kepada sahabat-sahabatnya ini, kemudian apapun yang sudah dilakukan oleh beliau, kalau ada memang salah, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya.
wabil khusus 2 tahun terakhir ini sering bergaul dengan Pak RW, kemudian Ustaz Rahmani sering banyol. Bapak itu memang sering banyol, sampai sakitnya aja masih sakit, dirawat rumah sakit masih banyol. Memang Bapak terkenal dengan banyolannya, tapi beliau punya hati luar biasa. Pengajian dimulai, beliau beli sesuatu untuk makannya para jamaah. Mungkin ini yang sedikit saya tahu, namun di luar mungkin ada Bang Uki tahu, mungkin ada Ustaz Fatihansa tahu, ada mungkin ada Ustaz Haji Rahmat tahu, mungkin mereka punya cerita masing-masing tentang Bapak. Nah makanya mudah-mudahan semua amal-amal beliau mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan teladan-teladan yang bagus bisa kita tiru, dan mudah-mudahan kita semua juga yang hadir malam ini mendapatkan dan Allah jadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.